Jumpa lagi channel Simple Trader Saham. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan mereview 6 saham yang mana saham-saham ini cukup menarik untuk kita perhatikan pada hari Selasa besok tanggal 8 Agustus tahun 2023 ya teman-teman ya. Dan kita coba amati pergerakan saham hingga akhir sesi 2 kali ini. Oke, kali ini market masih berjalan ya teman-teman ya. Ini mendekati penutupan market. Oke, saya akan coba membahas saham yang pertama. Di sini ada saham Bank BRI. Oke, kalau kita lihat tren pergerakan saham BRI, dia bergerak di fase uptrend ya teman-teman ya. Saat ini BRI mampu bertahan di atas garis MA20 teman-teman. Jadi kalau kita perhatikan nih, MA20 ini merupakan area support yang cukup kuat ya teman-teman ya. Oke, di sini ada area resistance di area harga 5.750, yang mana area ini nantinya berpotensi akan dituju oleh saham BRI teman-teman. Jadi kalau misalkan BRI nantinya berhasil break dan close di atas area harga 5.750, maka BRI akan berpeluang dia akan melanjutkan penguatannya teman-teman. Namun sebaliknya, kalau misalkan area resistance ini gagal ditembus, maka BRI akan berpotensi dia akan turun dan koreksi, dan tentunya kalau dia koreksi dia akan menuju ke area support terdekat. Di sini ada area MA5 ya teman-teman ya. Oke. Kalau kita lihat di chart monthly di saham BRI, kita lihat pergerakannya dia bergerak uptrend ya teman ya, trennya naik terus, dan saat ini dia ada di harga tertingginya teman ya, di area harga 5.750. 5.750 ini adalah ATH dari saham BRI teman ya. Kalau misalkan ini bisa ditembus, maka BRI berpeluang dia akan menguat dan target kenaikan terdekat di area harga kisaran 6.000 ya teman ya. Oke, ini masih cukup menarik. Mudah-mudahan BRI berhasil terus melanjutkan penguatannya teman-teman. Oke, kita kembali lagi ke chart daily. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin entry di saham BRI, teman-teman bisa mulai cicil beli ya teman-teman ya, di area support MA5 dan MA20 ini teman-teman. Oke, next kemudian ada saham dan kode BMRI. Oke, ini masih ada masih sama ya di sektor perbankan. Oke, BMRI ini dia ada di ATH-nya ya teman-teman ya. Oke, tren pergerakannya dia bergerak uptrend. Pergerakannya ada di atas garis MA20 dan MA5. MA5 ini saat ini merupakan area support paling dekat dari saham BMRI teman-teman ya. Jadi selama pergerakan saham BMRI ini masih tertahan di atas garis MA5, maka BMRI akan terus berpeluang dia akan menguat teman-teman. Oke. Jadi bagi teman-teman yang ingin entry di saham BMRI, teman-teman masih bisa memanfaatkan adanya area support MA5 ini di area harga kisaran 5.775 teman-teman. Jadi masih cukup oke ya teman-teman ya untuk mulai cicil beli. Target kenaikannya di sini ada area resistance di area harga 6.000 ya teman-teman ya untuk Bank BMRI. Oke. Ini masih cukup menarik. Oke. Kalau kita lihat volume dari Bank BMRI ini juga hari ini kenaikan harga dari saham BMRI juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume ya teman-teman ya. Oke, jadi mudah-mudahan BMRI berhasil melanjutkan penguatannya dan target kenaikannya di area harga 6.000 teman-teman. Oke. Next kemudian ada saham dan kode BGTG. Oke, BGTG ini juga menarik ya teman-teman ya. Ini dia masih tertahan di atas area support MA200 teman-teman. Di MA200 ini merupakan area support kuat dari saham BGTG. Jadi selama pergerakan saham BGTG ini masih tertahan di atas garis MA200, maka BGTG berpeluang dia akan melanjutkan penguatannya teman-teman ya. Nah, di sini kita bisa perhatikan ada area resistance MA20 ya teman-teman ya. Di MA20 ini kalau misalkan berhasil di break oleh saham BGTG, maka BGTG akan berpeluang dia akan melanjutkan penguatannya teman-teman. Dan hari ini kalau kita perhatikan volumenya juga lebih tinggi dibandingkan dengan satu hari sebelumnya teman-teman ya. Dia sempat ada di harga tertingginya yakni di area harga 90 teman-teman. Oke, jadi mudah-mudahan pada market close nanti, pada saat penutupan market, BGTG berhasil ditutup di atas garis MA20 teman-teman. Ini kalau misalkan BGTG berhasil ditutup di atas MA20, misalkan ditutup di harga kisaran 8889, maka BGTG berpeluang dia akan terus melanjutkan penguatannya dan target kenaikannya. Di sini kita bisa perhatikan ada area resistance di kisaran harga 100 hingga 106 ya teman ya. Inilah target kenaikan saham BGTG apabila BGTG berhasil menembus area resistance MA20. Namun kalau misalkan ternyata MA20 ini gagal ditembus,
atau dia di top di bawah garis MA 20, maka BGTG berpotensi dia akan turun dan dia akan menguji area support MA 200 teman-teman ya. Oke. Next, kemudian ada saham dan kode PNBN. Oke. PNBN. Oke, PNBN ini menarik ya teman-teman ya. Trennya dia bergerak uptrend. Pergerakannya ada di atas garis MA 20 dan MA 5. Pada hari ini volumenya juga ada peningkatan ya teman-teman ya. Hari ini kenaikan harga dari PNBN ini juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume teman-teman. Target kenaikannya di sini ada area resistance di garis MA 200 di area harga 1530. Oke, ini target kenaikan dari saham PNBN. Jadi teman-teman masih bisa memanfaatkan momentum untuk entry beli di saham PNBN ini dengan memanfaatkan adanya area support di area harga kisaran 1345 hingga 1370-an teman-teman ya. Jadi selama pergerakan saham PNBN ini masih berada di atas area harga 1345, maka PNBN masih berpeluang dia akan melanjutkan penguatannya teman ya. Oke, ini tentunya masih cukup menarik untuk pergerakan saham PNBN, mengingat tren pergerakannya dia juga masih ada di atas garis MA 20 dan MA 5 teman-teman. Oke. Next, kemudian ada saham dengan kode PNLF. Oke. Dari Bank Panin. Oke. Oke, PNLF ini juga menarik ya teman-teman ya. Dia berhasil break di atas garis MA 20. Oke. MA 20 ini merupakan area support terdekat untuk saham PNLF saat ini. Di kenaikan harga PNLF hari ini juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume ya teman-teman ya. Di sini ada area resistance di garis MA 100, yang mana area ini nantinya berpotensi akan dituju oleh saham PNLF teman-teman. Di area harga 318 ya teman-teman ya. Oke. Ini target kenaikan di saham PNLF. Kalau misalkan PNLF nantinya berhasil menembus area resistance MA 100, maka PNLF berpeluang dia akan melanjutkan penguatannya, dan targetnya di sini ada area resistance di kisaran harga 334 ya teman-teman ya. Oke. Namun sebaliknya, kalau misalkan area MA 100 ini masih belum berhasil ditembus, maka PNLF masih berpeluang dia akan koreksi teman-teman. Dan kalau koreksi dia akan menuju ke area support MA 20. Jadi selama pergerakan saham PNLF ini masih berada di atas garis MA 20, maka PNLF masih berpeluang dia akan menguat dengan menuju area resistance di MA 100. Jadi MA 20 ini bisa kita manfaatkan untuk entry beli ya temennya, karena di area ini harga masih berpeluang dia akan menguat teman kalau dia masih tertahan di atas garis MA 20. Resiko terjadi kalau misalkan PNLF ini jebol dari garis MA 20 teman ya. Oke. Next, kemudian ada saham dengan kode BRIS. Oke, BRIS. Kalau kita lihat pergerakan saham BRIS, ini pergerakannya masih ada di bawah garis MA 20 ya teman ya. Hari ini BRIS berhasil menguat sekitar 3,42%. Ini penguatannya juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume. Dia berhasil menembus area MA 5. MA 5 ini merupakan area yang awalnya resistance, saat ini merupakan area support ya teman ya. Jadi selama pergerakan saham BRIS ini masih mampu bertahan di atas garis MA 5, maka BRIS masih berpeluang dia menguat. Dan di sini MA 20 ini adalah area resistance kuat dari saham BRIS. Kalau misalkan BRIS berhasil menembus area MA 20, maka BRIS berpeluang dia akan melanjutkan penguatannya teman-teman. Dan tentunya tren akan berbalik arah, dia akan menjadi uptrend. Namun sebaliknya, kalau misalkan BRIS masih belum berhasil menembus area MA 20, ini ada kecenderungan pergerakan BRIS dia akan turun, dan dia akan turun menuju area support MA 20 teman. Jadi bagi teman-teman yang ingin entry saham BRIS, teman-teman bisa nanti menunggu market close nanti ya teman ya. Kalau dia berhasil di top dia atas garis MA 20, maka ini momentum yang cukup oke untuk kita entry. Tapi kalau misalkan dia ternyata gagal menembus area MA 20, maka kita bisa entry nanti di harga penutupan teman ya. Dan targetnya tentunya di area garis MA 20 tentunya. Oke, mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat. Apabila ada hal yang ingin ditanyakan terkait dengan review saham lainnya, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, terima kasih dan sukses selalu.